Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapir Suwani, NPM 2506020138. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan rekayasa transportasi. Membangun konektivitas masa depan. Merancang sistem pergerakan yang efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Apa itu sistem transportasi? Sistem transportasi adalah gabungan komponen yang saling berkaitan dalam satu tatanan struktur terpadu. Setiap perubahan pada satu komponen dapat menyebabkan perubahan pada komponen lainnya. Sistem ini melibatkan interaksi kompleks antara penumpang dan barang, sarana transportasi, dan juga serta prasarana transportasi untuk menciptakan pergerakan yang efisien. Komponen utama sistem transportasi makro. Sistem transportasi yang efektif terdiri dari 4 pilar yang saling mendukung dan mempengaruhi satu sama lain, yaitu 1. Sistem kegiatan. Tata guna lahan, pola kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang menciptakan kebutuhan pergerakan. 2. Sistem pergerakan. Hasil interaksi sistem kegiatan dan jaringan berupa lalu lintas orang, kendaraan, dan barang di berbagai rute. 3. Sistem jaringan. Prasarana transportasi termasuk jalan raya, rel kereta api, terminal, bandara, dan pelabuhan yang menghubungkan lokasi. 4. Sistem kelembagaan. Pengaturan dan kebijakan untuk menciptakan pergerakan yang aman, nyaman, cepat, murah, dan ramah lingkungan. Merancang gerakan yang efisien. Rekayasa transportasi mencakup berbagai disiplin ilmu untuk merancang, mengoperasikan, dan mengelola sistem transportasi yang optimal. 1. Rekayasa jalan raya. Perencanaan dan desain geometrik jalan, termasuk kapasitas, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. 2. Rekayasa lalu lintas. Pengaturan, perencanaan geometri, dan operasi lalu lintas untuk mengoptimalkan arus kendaraan. Perencanaan transportasi. Perencanaan jangka pendek, mencegah, dan panjang untuk sistem transportasi yang berkelanjutan. 4. Rekayasa prasarana. Perencanaan master plan bandara, pelabuhan, terminal, dan fasilitas transportasi lainnya. 5. Logistik. Pengelolaan aliran barang dari sumber ke konsumen dengan biaya dan waktu. Perencanaan transportasi dari jangka pendek hingga strategis. Perencanaan transportasi dilakukan dalam 3 tingkatan waktu yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Jangka pendek atau operasional. Desain persimpangan, lokasi parkir, halte bus, dan fasilitas operasional lainnya yang langsung berdampak pada pengguna sehari-hari. Jangka menengah atau taktis. Pola manajemen lalu lintas, pengendalian parkir, pengorganisasian angkutan umum, dan kebijakan operasional. Jangka panjang atau strategis. Struktur jaringan jalan, kaitan transportasi, dan tata guna lahan. Keseimbangan suplai demand jangka panjang. Dampak sistem transportasi. Sistem transportasi membawa berbagai dampak positif maupun negatif yang perlu dikelola dengan baik. Dampak negatifnya yaitu polusi udara dari emisi kendaraan, kebisingan yang mengganggu, polusi air dan rumop jalan, getaran yang mempengaruhi bangunan, dan perubahan tata guna lahan. Dan ada juga dampak positifnya, yaitu peningkatan aksesibilitas ke berbagai lokasi, pertumbuhan ekonomi melalui mobilitas, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan juga mendorong integrasi sosial dan budaya.
Masa depan transportasi, inovasi, dan keberlanjutan. Masa depan sistem transportasi akan dipenuhi dengan inovasi teknologi dan fokus keberlanjutan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Transportasi massal berkelanjutan. Pengembangan sistem transportasi massal yang efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Integrasi teknologi cerdas. Pemanfaatan sistem cerdas atau smart system untuk manajemen lalu lintas real time, prediksi kemacetan, dan optimal rute secara dinamis. Infrastruktur ramah lingkungan. Pengembangan infrastruktur yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.